Halo guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini kita akan ngebahas nih project dalam dunia pengawasan yang dinamai yaitu Project Raven, teman-teman. Project ini menjadi sorotan dikarenakan metode operasinya yang nggak biasa dan dampaknya yang luas banget buat privasi global. Jadi siap-siap nih untuk menyelami lebih dalam atau bahkan mengeksplorasi setiap sudut pandang serta mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi yang mungkin Anda belum ketahui nih tentang masalah proyek ini. Details of the documents were released by the Middle East Media Research Institute, or MEMRI, are leaked as part of the Raven project. These documents include a 2012 classified letter from the Qatari Prime Minister and the Foreign Minister Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani to then Economy and Finance Minister Yusuf Hussein Kamal. Kita masuk nih ke sejarah dan latar belakangnya dulu dari Project Raven ini. Project Raven dimulai dari Abu Dhabi, unit Emirat Arab, sekitar tahun 2009 hingga 2015, dibantu oleh mata-mata agen intelijen Amerika Serikat. Tujuannya buat memata-matai musuh politik, aktivis, dan juga tokoh penting lainnya. Terus ada juga nih Dark Matter Group, perusahaan keamanan komputer yang didirikan di UEA tahun 2014 atau 2015 ini. Awalnya sih ngaku perusahaan defensif, tapi 2016 jadi kontraktor buat Project Raven, bantu UEA ngawasin pemerintahan lain, militan, dan aktivis HAM. Dark Matter ini juga pakai mantan intelijen Amerika Serikat dan lulusan unit teknologi pasukan pertahanan Israel. Dengan duit banyak dan teknologi canggih banget nih, Project Raven ini cepet banget jadi operasi intelijen yang efektif. UEA butuh banget nih memperkuat keamanan di tengah ketegangan politik di Timur Tengah. Jadi mereka merekrut agen dari NSA dan ahli keamanan cyber lainnya buat bikin tim super kuat buat operasi pengawasan tingkat tinggi ini. Kita masuk nih ke operasi dan metode kerja dari Project Raven ini. Nih, Project Raven pakai berbagai teknik dari mulai hacking, pengawasan digital, dan juga sampai memanipulasi media sosial. Mereka punya software canggih nih, seperti Karma, alat yang bisa akses iPhone tanpa perlu klik link atau download aplikasi. Dengan Karma, mereka bisa dapetin akses foto, email, pesan, dan data pribadi lainnya. Nah, menurut berita dari Retur pada tahun 2016 lalu, Karma ini dibeli dikarenakan mampu untuk mengeksploitasi Apple atau bahkan HP dari iPhone itu sendiri itu dari jarak jauh, teman-teman. Kalian bisa ngeakses itu dari beberapa tempat di dunia ini tanpa memerlukan interaksi dari pemilik iPhone, asalkan nama pengguna seperti Apple ID, alamat email yang terkait dengan telepon atau nomor telepon disediakan. Nah, alat ini tampaknya berhasil melakukannya dengan mengeksploitasi kerentanan zero day di aplikasi iMessage. Agen-agen project dari Raven ini dapat melihat kata sandi, email, pesan, teks, foto, dan data lokasi dari iPhone yang telah dikompromikan. Nah, salah satu operasi terkenal mereka itu adalah menyusup ke jaringan telekomunikasi yang dipakai aktivis dan jurnalis. Selain itu, Rim Project Raven juga mengawasi media sosial buat identifikasi dan targetin orang-orang yang dianggap ancaman buat rezim. Operasi ini luas banget juga nih, melibatkan pemantauan ribuan individu di berbagai negara. Kita akan masuk nih ke bagaimana cara Project Raven ini bekerja. Pertama, itu akan masuk ke tahap pengawasan terhadap aktivis dan jurnalis. Pemerintah UEA pakai teknologi Project Raven buat mantau aktivis online, aktivis HAM, jurnalis, dan kritikus pemerintahan. Misalnya, aktivis HAM di UEA yang sering publikasikan laporan tentang pelanggaran HAM jadi target potensial Project Raven. Pemerintah bisa mantau percakapan, identifikasi kata kunci, atau pola mencurigakan dan analisis konten yang dianggap ancaman buat kestabilan negara. Mereka terus memantau komunikasi kelompok teroris tersebut dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menangkap mereka sebelum mereka dapat melaksanakan rencana mereka yang mematikan ini. Pada saat kritis, operasi berhasil menemukan dan menangkap anggota-anggota kelompok ini serta mengamankan bahan peledak yang mereka siapkan. Nah, kedua nih, pencegahan terorisme dan kejahatan serius. Project Raven juga dipakai buat menghadapi ancaman dari terorisme dan kejahatan serius lainnya. Dengan data dari Project Raven, tim keamanan UEA luncurin operasi penyergapan dan tangkap para teroris sebelum mereka laksanain rencana mereka. Ceritanya, intelijen dari Project Raven ini
mengidentifikasi percakapan online antara anggota kelompok teroris yang belum dikenal yang merencanakan serangan bom di pusat pembelajaran utama di Dubai. Berkat analisis yang mendalam, tim keamanan unit Emerald Arab ini dapat dengan cepat merancang dan melaksanakan operasi penyergapan yang berhasil. Mereka menangkap beberapa tersangka kunci sebelum mereka dapat melaksanakan rencana mereka, mencegah potensi korban jiwa, dan mengamankan bukti terorisme yang serius. Dalam contoh ini, Project Raven digunakan untuk mengidentifikasi ancaman terorisme yang spesifik dan memungkinkan penangkapan dini terhadap kelompok yang berencana melakukan perserangan, menunjukkan peran pentingnya dalam keamanan nasional dan pencegahan kejahatan serius. Lalu kita masuk ke poin ketiga intervensi terhadap aktivis online yang mencurigakan. Project Raven juga dipakai buat intervensi aktivis online yang mencurigakan. Misalnya, protes besar-besaran terhadap pekerja migran. Pemerintah UEA pakai teknologi Project Raven buat memantau percakapan. Dengan data ini, pemerintah bisa ambil langkah yang diperlukan buat mencegah gangguan serius. Jadi diberitakan waktu itu dalam beberapa bulan terakhir muncul kekhawatiran yang meningkat terkait kebijakan tertentu pemerintahan UEA yang mempengaruhi sektor pekerja migran ini. Di media sosial mulai terorganisir gerakan protes besar-besaran yang menuntut perlindungan lebih besar terhadap hak-hak pekerja migran dan meningkatkan kondisi kerja mereka. Pemerintah UEA melalui Project Raven ini mendeteksi adanya koordinasi intensif di antara pengguna media sosial yang mengorganisir proses ini. Mereka menggunakan teknologi ini untuk memantau percakapan, memetakan jaringan pengikut dan pemimpin gerakan, serta menganalisis tujuan dan strategi protes tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah proses tersebut dapat mengarah pada gangguan keamanan atau ketertiban umum di negara tersebut. Nah, dengan data yang diperoleh oleh Project Raven ini, pemerintah UEA dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kebijakan keamanan nasional. Mereka dapat memilih untuk memonitor secara lebih ketat perkembangan protes tersebut, menghubungi pemimpin gerakan untuk negosiasi atau pemberitahuan, atau bahkan untuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan untuk mencegah gangguan serius terhadap keterlibatan sosial. Nah, kita akan mendengar cerita-cerita atau bahkan kasus-kasus dari Project Raven ini. Ada beberapa cerita nyata tentang Project Raven yang telah diungkap oleh media kredibel. Berikut beberapa contoh yang bersumber dari laporan investigasi oleh Reuters, BBC News, dan The New York Times. Pertama pengawasan aktivis dan jurnalis. Jadi laporan dari Reuters mengungkap bahwa Project Raven digunakan untuk memantau aktivis online dan aktivis hak asasi manusia, jurnalis, dan kritikus pemerintah. Salah satu kasus yang terkenal adalah pengawasan terhadap seorang aktivis di Inggris yang bekerja untuk Amnesty International. Target ini termasuk seorang jurnalis BBC dan penjabat pemerintah Qatar. Lalu kedua, ada penggunaan alat karma. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Project Raven menggunakan alat bernama karma yang memungkinkan mereka mengeksploitasi, mengakses data kata sandi, email, pesan, teks, foto, dan lokasi dari iPhone itu sendiri yang telah dikompromikan. Laporan dari Reuters memberikan detail tentang bagaimana alat digunakan dalam operasi pengawasan. Poin ketiga, yakni kasus hacker lawan politik. The New York Times melaporkan bahwa Project Raven juga menargetkan lawan politik Uni Emirat Arab. Operasi ini termasuk hacking terhadap ponsel dan komputer dari individu-individu yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah UEA. Poin keempat adalah eksploitasi data sensitif. Menurut laporan dari BBC News, Project Raven berhasil akses data sensitif dari target-target mereka yang kemudian digunakan untuk tujuan politik dan keamanan nasional. Mereka mengawasi ribuan individu di berbagai negara, termasuk para diplomat dan pejabat pemerintah asing. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana proyek dari Raven ini beroperasi dan target-target yang mereka pantau, menunjukkan skala dan dampak dari proyek pengawasan ini. Nah, dan tentu saja proyek ini juga nggak lepas dari kontroversi. Banyak yang kencang karena melanggar privasi dan HAM. Data yang dicuri sering banget dipakai untuk tekan atau bahkan intimidasi lawan politik mereka. Aktivis yang kritis sering jadi target kampanye intimidasi. Publik dan media marah menuntut transparansi dan akuntabilitas. Human Rights Watch
dan organisasi lainnya kecam keras praktik dari Project Raven ini dan memintai penyelidikan lebih lanjut. Negara lain juga mulai ningkatin nih sistem keamanan buat hilangi serangan ini. Project ini juga picu diskusi global soal batasan pengawasan dan pentingnya privasi di era digital. Banyak yang khawatir teknologi serupa dipakai rezim otoriter buat tekan kebebasan berbicara dan HAM. Ada dorongan kuat buat regulasi lebih ketat terkait teknologi pengawasan ini, teman-teman. Nah, ini nih, seorang ahli keamanan cyber bilang nih, kita harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan teknologi. Tanpa regulasi yang tepat, kita bisa lihat lebih banyak kasus kayak Project Raven ini di masa depan nantinya katanya. Aktivis HAM nambahin juga nih, hak privasi adalah hak fundamental yang harus dilindungi. Kita nggak bisa nih biarin teknologi dipakai buat langgar hak-hak ini, kata dari si aktivis HAM itu, teman-teman. Nah, mungkin itulah penjelasan lengkap tentang Project Raven ini. Project ini buka mata kita nih tentang pentingnya jaga privasi di era digital ini. Kita juga belajar nih bahwa teknologi juga bisa jadi pedang bermata dua. Nah, gimana nih mengenai Project Raven ini, teman-teman? Apakah menurut kalian ini menjadi salah satu terobosan teknologi yang positif atau negatif? Coba dong kalian komen di kolom komentar ini. Bagaimana sih pendapat kalian tentang masalah Project Raven ini? Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda. Sampai berjumpa di video lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa.